Bisa dipahami? Jadi batasannya itu mulai dari zawal sampai subuhnya. Itu adalah waktu untuk berwukuf, itu rukunnya. Kalau hilang waktu ini, hilang rukunnya. Itu rukun. Sedangkan wajibnya, wajib bagi kita wukuf di padang Arafah dari zuhur sampai terbenamnya matahari. Kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang utusan, seorang nabi pilihan. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita sebagai umat baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nabi adalah nabi yang terakhir, maka kita pun adalah umat yang terakhir. Namun walaupun kita umat yang terakhir, Nabi menyebutkan nahnul akhirun al-awwalun. Nahnul akhirun al-awwalun. Kita adalah umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang pertama. Apa makna daripada sabda baginda Nabi yang mulia, nahnul akhirun? Kita itu adalah umat yang terakhir. Wal awwalun, tapi kita adalah umat yang pertama. Terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, namun menjadi umat pertama yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara kewajiban yang selalu tidak boleh bagi kita untuk melupakannya adalah mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baiti wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ahli baiti wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang masalah manasik ibadah haji. Dan sebelumnya kita menyampaikan kepada kita bersama ikhwatul Islam bahawa sesungguhnya kita berada di tanah haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya Nabi Ibrahim harrama Makkah. Nabi Ibrahim menjadikan tanah Makkah adalah tanah yang haram. Wa inni haramtul Madinah, dan aku pun menjadikan Madinah adalah tanah yang haram. Apa maknanya ya ikhwatul Islam? Kita tahu haram. Haram itu maknanya adalah sesuatu yang wajib bagi kita untuk menghargainya, menghormatinya, melebihkan ibadah selama kita berada di dalamnya. Tidak melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan jika kita berada di tanah halal. Sehingga tanah yang ada di dunia ada dua. Yang pertama disebut dengan tanah halal, yang kedua disebut dengan tanah haram. Ketika kita berada di tanah haram, tentunya tidak sama ketika kita berada di tanah halal. Harus ada perbezaannya. Kita harus membedakan dikala kita berada di tanah halal, dikala kita berada di tanah haram. Karena apabila tanah itu menjadi haram, maka wajib bagi kita untuk menghargainya, menghormatinya. Bahkan dianjurkan bagi kita untuk betul-betul memanfaatkan waktu yang ada di dalamnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau bisa, jangan lakukan kecuali yang mendatangkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baru disebut dengan tanah haram. Inna Ibrahim harrama Makkah. Ibrahim yang mengharamkan Makkah. Padahal ikhwatul Islam, tanah Makkah itu haramnya sudah lama sekali. Bukan di zaman Nabi Ibrahim. Kapan Makkah itu menjadi haram? Siapa yang tahu? Makkah Madinah ini kapan haramnya? Mata haramallahu Makkah wal Madinah? Ada yang tahu? Nabi Adam. Sejak? Nabi Adam. Masya Allah jawabannya. Masya Allah, silakan Pak, silakan. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik, wa jazakum khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi salah ya Pak ya? Kapan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan Makkah dan Madinah? Mata haramallahu Makkah wal Madinah? Mundu khalaqallahu as-samawati wal ardh. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, semenjak itu pula lah Makkah dan Madinah menjadi haram. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, berarti Adam belum ada. Bahkan tidak satu pun makhluk yang ada di dunia. Semenjak itu pula lah Allah menjadikan Makkah dan Madinah menjadi tanah haram. Tetapi kenapa Allah menyebutkan atau Nabi menyebutkan Inna Ibrahim harrama Makkah? Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan Makkah tanah haram.
Karena keharaman Makkah itu ikhwatul Islam, ketika orang sudah lupa akan bahwa bagaimana kedudukan Makkah Al-Mukarramah, maka di saat itulah Allah mengutus Nabi Ibrahim, kemudian mengumumkan wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Umumkan kepada manusia agar mereka datang beribadah, melaksanakan ibadah haji. Kemudian dijadikan tanah tersebut merupakan tanah haram, padahal sudah haram. Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan tanah tersebut, tapi diperjelas lagi oleh Allah kapan keharamannya. Begitu juga dengan kota Madinah. Kota Madinah ikhwatul Islam jauh-jauh hari sudah diharamkan, tapi orang tidak tahu keharamannya, orang lupa. Semakin menyimpang mereka dari ajaran Al-Hanifiyah, maka semakin mereka lupa akan ajaran agama. Karena sebenarnya ikhwatul Islam, semua para nabi dan para rasul agamanya satu saja, yaitu Islam. Makanya kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, semuanya beragama Islam secara umum. Yang berbeza itu adalah syariatnya, tapi agama semuanya sama, yaitu sama-sama Islam. Sehingga Allah menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, semuanya sama. Yang berbeda apa syariatnya? Berbeda. Nah, ketika diutus Nabi SAW, orang sudah lupa tentang keharaman tanah Madinah. Maka di saat itu Nabi menyebutkan wa inni haramtul Madinah. Nabi menyebutkan inna Ibrahim harrama Makkah, sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah. Bukan Nabi Ibrahim yang mengharamkan, tapi yang mengharamkan adalah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tapi diperjelas melalui lisan Nabi Ibrahim. Kemudian begitu juga di kota Madinah diperjelas melalui lisan Nabi SAW. Al-Madinatu haram ma baina 'airin ila thawr. Madinah itu haram. Sehingga harus kita ketahui ikhwatul Islam, dikala kita datang ke Mekah, dikala kita datang ke Madinah, maka tanah tersebut disebut dengan tanah haram. Dan haram itu artinya adalah kalimat hormat. Hormat itu diambil dari bahasa Arab yang asal katanya adalah haramata. Hormat artinya apabila kita menghormati seseorang, maka kita menghargainya, menjunjung tinggi. Dikala kita menghormati tanah haram Makkah Madinah, berarti kita harus menjunjung tinggi. Jangan lakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak diridhoi, bahkan yang mubah pun. Misalnya hukum yang mubah. Contohnya misalnya datang kita ke Madinah, datang kita ke Mekah, misalnya kita pencinta bola misalnya, contoh saja. Kemudian kita nonton bola di hotel misalnya. Boleh atau tidak boleh? Boleh, tapi apakah itu tujuan kita datang ke Mekah Madinah? Kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang kalau bahasa kitanya lebih baik kita duduk di masjidnya. Duduk saja di masjidnya dapat pahala. Apalagi kalau seandainya kita beribadah di dalamnya. Maknanya ikhwatul Islam, kelelahan kita datang ke Mekah ke Madinah adalah kelelahan yang akan kita rindukan untuk selama-lamanya. Kita lelah di sini, iya, tapi kelelahan itu tidak akan pernah hilang dari ingatan kita. Bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah, kita akan selalu mengingat kelelahan tersebut. Dan kita ingin selalu berlelah-lelah untuk beribadah kepada Allah, guna dan tujuan mendapatkan pahala dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan masalah kewajiban kita dikala kita melaksanakan ibadah haji. Kami kalau seandainya ada di antara kita yang belum paham, tidak jelas terhadap apa yang kami sampaikan, langsung bertanya, tidak menjadi masalah. Ikhwatul Islam, kewajiban yang berikutnya, kemarin kita telah menyebutkan di antara wajib-wajib haji, yaitu tidak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan memakai pakaian ihram. Dan ini telah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, untuk lebih diperjelas lagi, di antara kewajiban dikala kita melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah memendekkan rambut atau mencukur habis rambut tersebut. Bagi kita yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran, bagi kita yang melaksanakan haji tamattu, maka dianjurkan bagi kita untuk memendekkan rambut setelah kita melaksanakan ibadah umrah. Kita ulang lagi, nanti kita akan pergi ke Mekah. Kemudian sesampainya kita di Mekah, jangan cukur habis rambut kita, sisakan. Untuk apa? Untuk haji nanti. Jadi sisakan rambut tersebut, jangan dicukur semuanya, jadi dipendekkan. Kalaupun kita memendekkan, ambil semuanya bagian daripada rambut tersebut, sehingga kita adil. Karena memang di dalam Islam itu ikhwatul Islam, kita harus berlaku adil. Bukankah Nabi SAW kalau ada orang yang berjemur, misalnya separuh badannya di matahari, separuh badannya tidak di matahari, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Tidak adil terhadap tubuhnya. Makanya adil terhadap tubuh itu penting. Salah satunya cukur rambut, diambil bagian kanan, mana yang bagian kiri, marah yang bagian kiri, marah yang bagian belakang.
Tidak menjadi masalah, kita ambil sedikit tidak menjadi masalah. Tapi kita harus adil terhadap tubuh kita ini. Karena memang banyak sekali ikhwatul Islam di dalam agama kita ini, sebelum kita berlaku adil kepada orang lain, kita berlaku adil terhadap diri sendiri terutama, yang paling kita dahulukan. Oleh karenanya, dikala kita memendekkan, dan bagi yang tamattu dianjurkan bagi mereka memendekkan rambutnya dari semua sisi. Tapi kalau ada yang melakukan hanya sebahagian saja, maka juga tidak kita mengatakan salah, dan itu sesuai dengan perbedaan para ulama di sana. Tapi anjuran kita bersama, bagi kita yang tamattu, maka dianjurkan memendekkannya, bukan mencukur habis dari semua sisi kepala dan rambut kita tersebut. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Ketika tahun ke-5 Hijriah, ikhwatul Islam, ada kisah yang luar biasa di sana. Ketika tahun ke-5 Hijriah terjadi peperangan yang dahsyat yang kita kenal dengan perang Ahzab, perang Khandaq. Khandaq ini alhamdulillah tidak jauh dari Madinah. Khandaq ini tidak terlalu, kira-kira berapa, 5 atau 5 kilo lah. Makanya sekarang ada namanya Masjid Khandaq. Masjid Khandaq itu, kalau seandainya kita datang ke sana, alhamdulillah, kalau tidak juga tidak menjadi masalah, karena tidak ada kekhususan ibadah di dalamnya. Masjid yang ada kekhususan ibadah di kota Madinah hanya 2. Yang pertama Masjid Nabi, dan yang kedua Masjid Quba. Sedangkan masjid-masjid yang lainnya tidak ada kekhususan ibadah, bahkan Masjid Qiblatain pun. Kalau seandainya kita berkunjung, alhamdulillah, kita mengetahui sejarah di sana, mengetahui bagaimana perjuangan Nabi. Salah satunya disebut dengan Sab'a Masajid atau Masjid Khandaq. Masjid Khandaq itu dulu di sana ada, setelah Nabi ada 7 masjid. Kemudian 7 masjid ini akhirnya disatukan, makanya disebut dengan Sab'a Masajid. Arti Sab'a Masajid 7 masjid, atau yang nama lain adalah Masjid Khandaq. Nah, dikala terjadi perang Khandaq, perang Khandaq ini perang yang luar biasa. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian dikala datang pasukan yang banyak sekali. Disebut dengan pasukan sekutu, puluhan ribu jumlahnya, datang menyerbu kota Madinah dari dalam dari luar. Kemudian kisah ini secara singkat, akhirnya Allah turunkan badai. Allah turunkan, kalau bahasa kitanya angin punting beliung lah kalau bahasa kitanya, badai besar, sehingga memporak-porandakan kemah mereka, tempat tinggal mereka. Pada akhirnya mereka meninggalkan Madinah. Setelah mereka meninggalkan Madinah, apa kata Nabi? Setelah ini tidak akan pernah lagi mereka datang ke kota Madinah. Jadi perang terakhir dengan orang musyrikun datang ke Madinah adalah perang Khandaq. Setelahnya kaum muslimin yang akan keluar dan menyerang mereka. Jadi itu adalah akhir. Setelah Khandaq tidak akan pernah lagi. Dan setelah Khandaq ini, ikhwatul Islam, Nabi bermimpi. Apa mimpi Nabi? Disebutkan oleh Allah, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sungguh Allah Subhanahu wa taala membenarkan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah aminin. Bahwa kalian akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, dalam keadaan kalian mencukur rambut kalian ataupun memendekkan rambut kalian. Maknanya ikhwatul Islam, antara mencukur dan memendekkan rambut secara umum, yang paling dianjurkan adalah mencukur habis. Ingat itu ikhwatul Islam, secara umum yang paling dianjurkan mencukur habis. Dan tidak semua orang berani mencukur rambutnya, karena nanti dikhawatirkan hilang ketampanannya. Nah, itu yang muskilah. Siapa di antara kita yang berani demikian? Makanya nanti jangan ada di antara kita yang pulang kecuali tinggalkan rambutnya di sini. Berani insyaallah ya? Berani. Tapi ada wajah-wajah yang kurang berani kayaknya. Maknanya ikhwatul Islam, itu pahalanya luar biasa. Makanya di dalam ayat ini didahulukan muhalliqina ru'usakum. Muhalliqin, mereka mencukur habis. Maknanya berarti mencukur rambut itu ada nilai pahala yang luar biasa di sana, karena tidak semua orang berani melakukannya. Karena itu ibarat mahkota bagi seorang pria. Kemudian ketika mereka meninggalkan karena Allah Azza wa Jalla, disitulah Allah akan sayangi dan ampuni dosanya. Makanya jangan terlalu sayang terhadap rambut. Selama kita beribadah, hilangkan semuanya agar Allah hilangkan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la tadkhuluna al-masjidal haram insyaallah amin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Yang mana kalian akan mencukur habis rambut kalian atau kalian memendekkannya. Iya, tidak salah. Mereka yang memendekkan rambut tidak salah. Karena kadang-kadang ada orang yang tidak bisa mencukur habis rambutnya karena keadaan,
karena kepalanya seperti ini, karena misalnya ada sakit misalnya, atau ada karena alasan yang lainnya. Tidak salah. Tapi tentunya kaedah kita dalam beragama atau kaedah kita dalam beribadah, carilah yang terbaik di antara yang baik. Itu kaedah yang selalu kami sebutkan. Carilah yang terbaik di antara yang baik. Semuanya baik. Yang memendekkan rambut baik, yang mencukur rambut habis rambutnya baik. Tapi mana yang terbaik? Itu yang harus kita pilih. Mumpung kita beribadah kepada Allah dan kita tidak tahu kapan lagi rezeki itu yang diberikan, kapan lagi rezeki ke Makkah Madinah diberikan oleh Allah untuk yang keduanya. Kita tidak tahu ikhwatul Islam. Maka hadiahkanlah yang terbaik untuk Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan kita mau mencari hal-hal selagi kita bisa memilih, karena ada di antara kita yang tidak bisa memilih. Ada di antara kita yang bisa memilih. Selama kita bisa memilih, maka pilihlah yang terbaik. Tapi kalau tidak ada pilihan, maka kita dimasukkan ke dalam firman Allah Azza wa Jalla, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan kecuali sesuai dengan usaha kita, kemampuan kita. Makanya ibadah di dalam agama adalah ibadah yang paling mudah. Semuanya kembali kepada situasi dan kondisi. Karena setiap kita ada orang yang kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Orang ini, dikala dia melakukan sesuatu yang hukum asalnya tidak boleh, hukumnya berbeda dengan yang lainnya. Bisa jadi pada waktu itu dia berpahala dengannya. Ada orang melakukan keburukan tapi dia berpahala. Kenapa? Karena situasi dan kondisinya pada waktu itu. Makanya kaidah ini sangat indah sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi selama kita masih bisa memilih, maka pilihlah yang terbaik di antara yang baik. Salah satunya adalah mencukur habis rambut kita. Kemudian pada akhirnya tahun ke-6 Hijriah, Nabi SAW pergi ke Mekah, dan itu adalah umrah pertama kali Nabi SAW. Jadi Nabi itu umrahnya 4 kali. Yang pertama disebut dengan umrah pada tahun umrah Hudaybiyah, yaitu umrah pada tahun ke-6 Hijriah, atau yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah sebuah tempat yang tidak jauh dari batasan tanah haram, disebut dengan umrah Hudaybiyah. Nabi tidak jadi melaksanakan umrah, tapi Nabi sudah memakai pakaian ihram. Karena ibadah umrah dan ibadah haji ikhwatul Islam adalah ibadah yang berbeza dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Apa perbezaannya? Misalnya kita sedang sholat. Dikala kita sholat, tiba-tiba kita mimisan, atau ada misalnya anak kita sedang menjaga anak misalnya, atau karena keadaan yang lainnya, boleh tak kita membatalkan sholat? Boleh tak kita membatalkan sholat? Misalnya kita sakit perut, kita batalkan sholat, boleh atau tidak? Dikala kita membatalkan sholat, apakah kita kena dosa? Kena denda? Oke, kita sepakat semuanya. Dikala kita berpuasa, tiba-tiba kita safar atau ada alasan yang lain, kita batalkan puasa, boleh atau tidak? Boleh. Apakah kita kena denda? Tidak. Dikala kita melaksanakan ibadah haji, tiba-tiba ada masalah, apakah boleh bagi kita membatalkan haji dan umrah? Boleh atau tidak? Salat boleh, puasa boleh, umrah dan haji boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nah, disitulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah Azza wa Jalla. Maknanya apabila kalian sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjan, tidak boleh lagi kalian untuk membatalkannya sampai kalian selesai melaksanakannya. Jadi itu perbedaan antara ibadah haji dan ibadah umrah. Tidak boleh bagi kita membatalkan dalam keadaan apa saja. Kalau kita membatalkan karena terpaksa, karena keadaan, karena situasi, maka kita kena denda, baru boleh kita batalkan. Sehingga Nabi dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang mana salah satu isinya kaum muslimin tidak boleh masuk ke tanah haram, tidak boleh mereka umrah. Nabi sudah memakai pakaian ihram, Nabi sudah bertalbiyah, Nabi sudah berniat, dan begitu juga para sahabatnya. Jumlah mereka kurang lebih 1.400 orang. Bagaimana cara mereka membatalkan ibadah haji tersebut? Sehingga Nabi SAW tidak ada pilihan, karena memang sudah ada perjanjian tidak boleh tahun ini melaksanakan ibadah umrah. Kemudian apa yang terjadi? Nabi perintahkan sahabatnya untuk mencukur rambutnya. Para sahabat Nabi pada waktu itu mereka tidak mencukur rambutnya. Kenapa mereka tidak mencukur rambutnya? Karena zaman Nabi, apabila para sahabat belum melaksanakan perintah Nabi, bukan berarti mereka membangkang terhadap Nabi SAW, bukan. Tapi mereka, kita tahu zaman Nabi itu adalah zaman wahyu yang masih ada nasikh dan mansukh. Ada yang menghapus, ada yang dihapus. Maknanya para sahabat Nabi belum mencukur rambutnya karena mereka berharap supaya ini dihapuskan, kita bisa jadi masuk ke dalam tanah haram. Karena sudah lama mereka tidak pergi melaksanakan ibadah umrah, atau sudah lama mereka tidak datang ke Ka'bah Musyarrafah. Setelah mereka hijrah, mereka kangen ikhwatul Islam.
Sehingga mereka tidak mau mencukur rambutnya, bukan karena membangkang, tidak sama sekali, tapi karena mereka ingin agar perintah tersebut masih ada kemungkinan untuk dirubah. Misalnya Nabi berubah pendapat, atau datang Jibril, ya wahai Muhammad, masuk ke tanah Mekah, lawan mereka misalnya. Itu yang diinginkan oleh sahabat Nabi. Sehingga dikala Nabi memerintahkan mereka, tidak ada di antara mereka yang mau mencukur rambutnya, maka Nabi masuk ke rumahnya, ke kemahnya. Kemudian dilihat oleh Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, apakah engkau ingin agar semua sahabatmu mencukur rambutnya? Karena mereka sudah pasti tidak bisa lagi masuk ke Mekah. Kalau tidak bisa masuk Mekah, maka mereka tetap mencukur rambutnya. Kemudian mereka bayar denda. Karena mereka sudah berniat, tapi mereka tidak jadi mengerjakannya. Nah, itulah hukum bagi mereka yang sudah berniat haji, umrah, tapi tidak sampai ke Mekah karena alasan apapun. Maka mereka tetap mencukur habis rambutnya dan menyembelih dam untuk kafarat dan dendanya. Nah, apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, apakah engkau ingin para sahabatmu mencukur rambutnya? Maka apa kata Nabi? Iya, itulah yang aku inginkan. Apa kata Ummu Salamah? Pergi engkau keluar, panggil tukang cukur, maka lihat apa yang akan dilakukan oleh sahabatmu. Jadi tanpa banyak berbicara, akhirnya Nabi menerima usulan istrinya Ummu Salamah. Nabi keluar, memanggil tukang cukur. Ketika para sahabat tahu Nabi sudah bercukur, maka nasakh dan mansuhnya tidak mungkin ada harapan lagi masuk untuk ke kota Mekah. Sehingga di saat itu juga mereka semuanya mencukur habis rambutnya, kemudian mereka menyembelih damnya. Kemudian setelahnya mereka pulang ke kota Madinah. Walaupun tidak jadi umrah, tapi tetap dinamakan dengan umrah karena niatnya sudah ada, tapi karena ada halangan untuk tidak menyempurnakannya. Kemudian itu umrah yang pertama. Umrah yang kedua pada tahun berikutnya, pada tahun ke-7, maka disebut dengan umratul qadha, yaitu ganti daripada umrah yang sebelumnya tidak jadi mereka masuk ke Mekah. Kemudian tahun ke-8 Hijriah disebut dengan umrah Ji'ranah. Umrah Ji'ranah itu dikala Nabi melakukan peperangan Hunain, kemudian sepulangnya sampai ke Taif, kemudian pulang sebelum masuk ke Mekah, Nabi SAW sampai di sebuah tempat yang bernama Ji'ranah, maka Nabi berniat ihram di sana. Kemudian Nabi berumrah pada tahun ke-8 Hijriah. Itu umrah yang ketiga. Umrah yang keempat Nabi adalah umrah yang dilakukan bersamaan dengan ibadah haji. Karena Nabi sebelum haji, maka Nabi umrah terlebih dahulu. Empat inilah umrah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan setiap umrah yang dilakukan oleh Nabi, Nabi mencukur habis rambutnya. Kecuali bagi kita yang tamattu'. Tamattu itu seperti yang kita lakukan, kita pergi ke Mekah, maka dianjurkan memendekkan rambut, tinggalkan, sisakan dikala nanti kita sampai di tanggal 10 Zulhijjah. Tapi khotbah Islam itu diantara kewajiban ibadah haji. Kemudian kewajiban ibadah haji yang lainnya adalah wukuf di padang Arafah sampai matahari terbenam. Wukuf itu sendiri adalah rukun. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Tapi wukuf dari siang sampai matahari terbenam itu adalah kewajiban. Jadi dua hal yang berbeda. Ada rukun. Rukunnya apa? Wukufnya. Sehingga wukuf di Arafah itu dimulai, kebanyakan jumhur para ulama menyebutkan dimulai dari setelah kita melaksanakan atau setelah zawal, setelah kita salat zuhur dengan salat asar di jamak dan di qasar. Terakhirnya sebelum subuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Kita ulang lagi. Wukuf itu ikhwatul Islam, batasan waktunya mulai dari zawal, setelah kita salat zuhur dan asar jamak qasar pada tanggal 9 Zulhijjah sampai di pagi subuhnya. Di pagi subuh tanggal 10 Zulhijjah, sebelum subuh. Apabila ada di antara kita yang sudah wukuf di dalam rentetan waktu ini, maka dia sudah mendapatkan rukun daripada rukun haji. Tapi apabila ada orang yang terlewatkan, misalnya kita ingin wukuf, ada sebagian kaum muslimin ingin pergi ke Arafah, namun tiba-tiba mereka terhalangi karena sakit, karena yang lainnya, sampai sebelum subuh mereka tidak bisa wukuf, maka tidak sah hajinya. Tetap dia menyempurnakan ibadahnya, tapi ibadahnya sudah berputar, sudah berubah menjadi ibadah yang lain, bukan haji lagi namanya. Tapi kalau seandainya dia masih sempat misalnya sakit, karena kita tidak tahu keadaan sebagian kaum muslimin, tiba-tiba di Mina dia sakit, kemudian sebelum ke Arafah dia pergi ke rumah sakit, terpaksa diimpus misalnya.
Kalau seandainya kita bisa membawa mereka dalam keadaan apa saja sebelum masuknya waktu subuh, maka dia sudah terhitung sebagai orang yang wukuf di padang Arafah. Berarti dia sudah melakukan dan mendapatkan rukun haji. Bisa dipahami? Jadi batasannya itu mulai dari zawal sampai subuhnya. Itu adalah waktu untuk berwukuf, itu rukunnya. Kalau hilang waktu ini, hilang rukunnya. Itu rukun. Sedangkan wajibnya, wajib bagi kita wukuf di padang Arafah dari zuhur sampai terbenamnya matahari. Dan ini selalu kita sebutkan, wukuf di padang Arafah itu, ikhwatul Islam, adalah sesuatu yang paling penting. Dan kami mohon maaf terpaksa kami sampaikan masalah wukuf di padang Arafah. Ketahuilah, wukuf di padang Arafah, Arafah itu apa artinya? Arafah itu banyak sekali artinya. Salah satu artinya ikhwatul Islam adalah Arafah. Arafah itu artinya kita mengaku. Kita mengaku semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Disitulah kita merengek, disitulah kita merintih, disitulah kita menyebutkan, ya Allah, aku ini adalah hamba yang penuh dengan dosa dan maksiat. Aku melakukan kejahatan ini, aku melakukan kesalahan ini, aku melakukan kemaksiatan itu, aku melakukan dosa ini, dosa itu. Kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan Arafah. Arafah itu artinya kita mengakui semua kesalahan kita. Makanya ikhwatul Islam, di dalam sebuah doa yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, dan selalu kita bacakan, dan semoga mudah bagi kita menghafalnya dikala kita berada di Arafah, sebelum kita berdoa kepada Allah. Sampai di mana tadi? Tayyib. Di Arafah ikhwatul Islam. Arafah disebut dengan Arafah karena di sana kita mengakui semua dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Makanya hari Arafah itu jangan kita berlalai-lalai. Hari Arafah di pagi harinya dianjurkan bagi kita istirahat di sana. Kemudian setelah kita beristirahat, di siang harinya kita akan mendengarkan khutbah. Kemudian kita akan sholat zuhur dan asar jamak qasar. Setelah jamak qasar, setelah kita sholat, maka mulai dari kita sholat sampai matahari terbenam, jangan lalaikan satu detik pun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dikala berada di padang Arafah, coba lihat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Bukan dijamin lagi masuk surga, pintu surga itu untuk Nabi SAW. Makanya dikala ada yang bertanya, dikala diketuk pintu surga, malaikat bertanya, siapa kamu? Maka Nabi mengatakan, Muhammad bin Abdullah. Maka malaikat penjaga surga mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah tidak membuka surga kecuali kepada seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah. Maknanya bukan lagi dijamin masuk surga, pintu surga untuk Nabi dibuka pertama kali. Kemudian baru Nabi mengantarkan umatnya ke dalam surga sesuai dengan posisi dan derajat mereka masing-masing. Nabi diampunkan dosanya, diberikan maqam mahmudah semuanya. Allah berselawat kepadanya, malaikat berselawat kepadanya. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Nabi selama Nabi berada di Arafah. Nabi mulai dari zawal, mulai dari zuhur sampai matahari terbenam, Nabi mengangkat kedua tangannya bermohon meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Tak pernah Nabi lewatkan sedikit saja. Itu Nabi. Kita tahu, kita dosa kita segunung, maksiat kita banyak. Maka kita tentunya lebih merintih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hari Arafah itu disebut dengan hari raya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Raya kita itulah. Makanya tanggal 10 kita beraya atau tidak? Tanggal 10 kita hari raya atau tidak? Ada salat hari raya Idul Adha atau tidak? Ini hari raya nih. Ada hari raya atau tidak? Tidak ada lagi bagi kita yang haji. Bagi kita yang haji, raya kita di hari Arafah. Makanya mulai dari setelah zuhur, kalau bisa, jangan lagi putuskan semua hubungan dengan kawan kah, HP kah, semuanya. Cari tempat yang dimana kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita penat berdoa, baca Quran. Penat kita baca Quran, berzikir. Penat lagi berzikir, berdoa lagi. Itu yang selalu kita putar-putar. Jangan lewatkan. Bukan hanya sekedar setelah sholat zuhur, kemudian kita baca doa, kemudian sampai jam 2 selesai, kita berbicara, menghabiskan waktu kesana ke sini. Jangan! Rugi namanya. Itu waktu yang tidak kita tahu kapan lagi Allah berikan kesempatan kita untuk bisa wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah itu ikhwatul Islam. Allah melihat hambanya. Iya, Allah melihat semua hambanya. Tapi Allah khususkan penglihatannya kepada mereka yang ada di Arafah. Lihat wahai malaikatku, ma arada haula. Wahai malaikat-malaikatku, apa yang mereka inginkan? Kenapa mereka wukuf di sini? Dan Allah tahu yang kita inginkan adalah bagaimana dosa kita diampunkan oleh Allah. Sehingga Allah menyebutkan, saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, aku ampunkan dosa mereka. Sehingga di padang Arafah jangan kita lewatkan. Kapan? Dari setelah kita sholat zuhur dan asar sampai matahari terbenam.
Sampai matahari terbenam, kita usahakan yang demikian. Lebih baik terlambat daripada tercepat. Bisa dipahami? Lebih baik terlambat pergi ke Muzdalifah daripada tercepat. Misalnya kita ada pilihan, berangkat ke Muzdalifah jam 4 atau berangkat ke Muzdalifah setelah maghrib. Mana yang kita pilih? Setelah maghrib atau jam 4? Itulah pilihan kita yang berat. Sekarang kita mengatakan setelah maghrib, besok-besok kita berangkat setelah asar. Karena situasi dan kondisi panas, banyak orang, kadang-kadang kita takut ketinggalan bis, tapi disitulah usaha kita. Selama kita masih bisa memilih. Makanya tadi kita sebutkan ada sebahagian orang yang berjemaah haji, mereka tidak ada pilihan. Ada di antara kita yang bisa memilih. Maknanya bisa memilih. Apa maknanya? Bisa memilih. Karena posisinya yang kota Islam, ini Arafah, ini Muzdalifah, ini Mina, ini Mekah, lurus begitu saja. Cuman karena macet, karena banyak orang, iya kadang-kadang kita berputar. Makanya kalau seandainya ada pilihan bisa diundurkan, lebih bagus diundurkan daripada dimajukan. Supaya apa? Arafah tidak ada duanya. Al-Hajju Arafah, kata Nabi, haji Arafah. Maknanya bukan haji itu bukan hanya Arafah, tapi sesuatu yang paling besar andilnya di dalam ibadah haji adalah Arafah. Makanya Nabi menekankan wajib haji, yaitu berwukuf di padang Arafah mulai dari zawal sampai terbenamnya matahari, itu wajibnya. Maka jangan kalau seandainya kita, karena biasanya setelah asar kita sudah mulai tengok orang-orang naik bis, kita pun ingin naik bis pergi ke Muzdalifah, sabar dulu. Makanya kalau ada pilihan, selagi bisa diundurlah, manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Insya Allah tidak akan ada di antara kita yang ditinggalkan, insya Allah ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, tadi kita menyebutkan Arafah, salah satu maknanya yang paling indah adalah dikala kita semuanya mengaku kepada Allah. Makanya ada doa yang selalu kita ajarkan, namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar kita mengucapkan setiap kali kita mengawali doa. Dikala kita berdoa, jangan langsung to the point. Ya Allah, ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, jangan. Tapi ada mukadimahnya. Yang pertama, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua hafal semuanya. Yang kedua, berselawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apakah langsung kita berdoa? Jangan dulu, puji nama-nama Allah, sebutkan nama Allah yang kita hafal. Ya Allah, la ilaha illallah, al-ahad, as-samad, ar-rahman, ar-rahim, al-malikul quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz. Semuanya, semua yang kita hafal kita sebutkan. Kemudian setelahnya kita awali dengan pujian, dan di antara salah satu pujian tersebut adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma anta rabbi, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Rabbku. Khalaqtani, engkau yang menciptakan diriku. Wa ana 'abduk, aku ini hambamu. Wa ana ala ahdik, aku ini berada di perjanjian terhadap dirimu. Maknanya perjanjian kita hanya beribadah kepada Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku bermohon kepada Allah dari semua kebodohan yang aku lakukan, kemaksiatan yang aku kerjakan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, semua nikmat yang ada pada diriku aku akui berasal darimu. Wa abu'u bi dzambi, dan aku juga mengakui semua dosa dan kesalahan yang aku lakukan. Faghfirli, ampunkan dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali engkau, ya Allah. Nah, sebelum kita berdoa, maka itulah yang harus kita ucapkan, disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu artinya tuannya semua bentuk istighfar. Istighfar kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu alayya, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan yang semisalnya. Tapi inti, puncak daripada semua istighfar adalah kalimat yang tadi kita telah jelaskan. InsyaAllah kita hafal ya. Kalau tidak hafal, maka nanti diusahakan untuk menghafalnya. Cari di Google, namanya Sayyidul Istighfar. Jangan kita ke Arafah sebelum kita menghafal doa ini sesuai dengan nama Arafah. Arafah itu artinya akui semua kesalahan dan dosa kita, dan salah satunya adalah mengucapkan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kemudian sebelum juga kita berdoa mengakui semua kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan di ikhwatul Islam, dan ini pernah kita membahasnya dan kita ulang lagi,
Sebelum kita berdoa, hari ini adalah hari di mana kita mengajarkan doa ya. Semoga bermanfaat. Sebelum kita berdoa lagi, supaya nanti kita tahu bagaimana rasanya wukuf di padang Arafah. Karena biasanya kita kalau sudah berdoa setengah jam, itu kita sudah mulai lelah. Karena kita tidak tahu apa lagi yang harus kita baca. Makanya setiap kali kita memulai satu permintaan, mulai dengan kalimat-kalimat yang tadi kita sebutkan. Setiap satu permintaan, misalnya permintaan kita ada 100, setiap kali permintaan kita mulai dengan Sayyidul Istighfar. Kemudian kita mulai misalnya, Allahumma inni as'aluk bi'anni ushhiduk la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluk بأني أشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Hafal? Ini juga harus nanti dihafal ya. Allahumma inni as'aluk, ya Allah aku meminta kepadamu, bi'anni ushhiduk bi'annaka anta Allah la ilaha illa ant, aku bersaksi engkau adalah ilah yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali dirimu. Al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada akhir doa ini ada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu ikhwatul Islam satu-satunya surat yang tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Surah Al-Kafirun ada kalimat Al-Kafirun. Surah Al-Lahab ada kalimat Lahabnya. Surah Iza Ja ada kalimat. Setiap surat ada nama surat itu ada kalimat nama tersebut di dalam suratnya. Satu-satunya yang tidak ada surat Al-Ikhlas. Kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas? Padahal tidak ada kalimat ikhlas di dalam surat tersebut. Surah An-Nas ada namanya Qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Falaq Qul a'udzu birabbil falaq. Tiba-tiba surah Al-Ikhlas tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Kenapa? Karena Allah mengikhlaskan. Ikhlas itu artinya memurnikan. Ikhlas itu diambil dari kata-kata khalasa. Khalasa itu artinya murni. Karena Allah murni berbicara tentang dirinya di dalam ayat ini. Sehingga surat Al-Ikhlas apabila kita baca, maka sama dengan kita membaca sepertiga Al-Quran. Padahal hanya 4 ayat saja. Surat Al-Ikhlas itu penting. Makanya dalam setiap doa pasti ada surat Al-Ikhlas di dalamnya. Di dalam setiap kita meminta ada surat Ikhlas. Salah satunya kalimat ini, Allahumma inni as'aluka bi'anni ushhiduka bi'annaka antallah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau juga di dalam riwayat yang lain, Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Itulah yang disebut dengan Ismullahil A'zam. Apabila seorang hamba berdoa dengan kalimat ini, karena kisah daripada hadis ini atau dengan disebut dengan asbabul wurud, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala dia berada di belakang sahabatnya, tiba-tiba ada sahabat yang berdoa, Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdak la syarika lah al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum Allahumma inni as'aluk. Apa kata Nabi? Nabi dengarkan sahabatnya mengucapkan doa ini. Nabi menyebutkan laqad sa'ala bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Dia berdoa kepada Allah, mengawali kalimat doanya dengan Ismullahil A'zam, yang apabila seorang hamba dibukakan baginya dengan mengucapkan nama-nama Allah yang mulia, tidak satu pun doanya kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tujuan kita bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah? Tujuan kita semua sama. Doa kita dikabulkan, permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Tapi apakah caranya? Bagaimana tata caranya? Maka awali doa tersebut dengan hal-hal yang mulia. Salah satunya doa ini, Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdak la syarika lah al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Hafal?
Ini banyak PR kita nih ya. Jadi sebelum kita pergi, supaya kita terasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ibadah ini berat ikhwatul Islam, dan salah satu yang beratnya adalah doa-doa yang dianjurkan bagi kita menghafalnya. Dan terutama dikala kita berdoa kepada Allah, karena ada momen-momen di mana betul-betul kita dianjurkan berdoa. Salah satunya adalah doa di padang Arafah. Doa di padang Arafah itu jangan kita lewatkan sedikit pun, sebagaimana Nabi tidak melewatkannya. Bahkan Nabi dikala berdoa, jatuh tali kekang untanya. Kalau kita misalnya itu dikiaskan kepada perbuatan kita, misalnya ada hajat atau yang lainnya. Nah, Nabi ketika tali kekang untanya jatuh, apa yang dilakukan Nabi? Nabi ambil tali kekang unta tersebut dengan satu tangannya, satu tangan yang lain tetap berdoa. Maknanya tidak dilewatkan satu detik pun oleh Nabi SAW. Bahkan kalau Nabi perlu, Nabi menggunakan tangan yang lain, yang satunya tetap berdoa kepada Allah. Itu Nabi. Kita siapa? Maka kita tidak mungkin, kecuali kita berusaha. Iya, penat, lelah, iya. Kita tahu semuanya. Tapi itu adalah hari raya kita bersama. Hari di mana kita mengakui kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus harapan kita semua doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, setiap kali kita berdoa, contohnya kita berdoa untuk diri kita yang pertama agar Allah ampunkan dosa, maka awali dengan memuji Allah, kemudian menyebutkan nama-nama Allah, kemudian sayyidul istighfar, kemudian kalimat tadi, kemudian ya Allah ampunkan dosaku. Kemudian kita meminta yang lain untuk anak kita lagi misalnya. Kita awali, kita ulang lagi. Jadi apabila kita melakukan yang demikian, 2 jam, 3 jam kita tidak berdoa tidak akan terasa. Tapi kalau langsung semuanya, deret semuanya, ya Allah ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, mudahkan kelulusan anakku, berikan kepadaku rezeki. 10 menit kita lelah, penat. Kemudian setelah kita penat, apa yang harus kita lakukan? Cerita, main HP, media sosial. Rugi kita ikhwatul Islam. Momen yang mulia ini jangan kita lewatkan, rugi. Makanya kalau kita tidak hafal, catat, baca. Kalau bisa sebelum kita sampai di Arafah, hafal. Insya Allah semua kita bisa hafal kalau mau. Dicatat tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena doa itu semakin sering dibaca akan semakin mudah dihafal. Kalau tidak bisa, baca dengan buku. Karena tidak mungkin doa yang terbagus itu kecuali doa dari Nabi, doa dari Al-Quran ataupun hadis Nabi. Iya atau tidak? Semua yang ada di dalam doa Nabi, makanya kami mohon maaf ya. Dan tiada adik kami di sini yang biasa rekaman ini, minta sama dia PDF. Ada sebuah buku namanya, judulnya Untuk Wahai Kamu Allah. Di halaman bab yang belakang, itu semuanya adalah doa-doa yang dianjurkan bagi kita membacanya. Mulai dari halaman 160 sampai, dia bukunya tidak banyak, hanya 200 halaman saja. 1 jam pertama kita membacanya insya Allah. Mungkin yang penting itu adalah bagian belakangnya. Judulnya Untuk Wahai Kamu Allah. Itu untuk kita semuanya, terutama bagi kita yang datang ke tanah haram Makkah Madinah. Nah, nanti di bagian akhir itu ada doa-doa semuanya. Sebelum kita berdoa dengan bahasa kita, maka berdoalah dengan bahasa Allah yang ada di dalam ayat-ayatnya, dengan bahasa Nabi yang ada di dalam sunnah-sunnahnya. Bisa dipahami? Karena tidak mungkin bahasa kita lebih mudah, lebih indah daripada bahasa Allah. Tidak mungkin bahasa kita lebih indah daripada bahasa Nabi. Makanya supaya nanti kita, ini banyak jadinya PR kita ya, kewajiban kita ya, supaya nanti dikala di Arafah kita tidak terasa doa-doa yang kita baca. Tidak apa-apa kalau seandainya kita tidak hafal, kita baca buku, tidak apa-apa. Kita doa. Kemudian setelah kita berdoa dengan bahasa Arab tadi misalnya, kemudian kita simpulkan dengan bahasa pribadi yang tidak keluar daripada bahasa Arab ini. Karena tentunya ayat Al-Quran, doa yang ada di dalamnya yang paling bagus mencakup semuanya. Al-Quran kita tahu mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan Nabi SAW. Tidak mungkin bahasa kita lebih indah daripada bahasa Allah dan bahasa Nabi SAW. Setelah kita membaca semua doa tersebut, maka baru kita berdoa dengan bahasa kita. Keluarkan isi hati kita semuanya. Kemudian juga di kota Islam, setiap kali kita berdoa, tadi kita menyebutkan beberapa kalimat sebelum kita memulai. Mulai dengan memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, kemudian sayyidul istighfar, kemudian menyebutkan nama Allah Al-Husna. Seberapa banyak yang kita hafal terserah. Kemudian yang tadi Allahumma inni as'aluka. Kemudian juga setiap kali kita berdoa, awalilah dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini mudah bagi kita semuanya. Setiap kali kita memulai doa, maka awali dengan kalimat-kalimat yang tadi kita sebutkan. Berarti setiap kali kita mengawali doa, apa yang harus kita baca? Asmaul Husna, sesuai dengan yang kita hafal. Walaupun hanya 2, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi Asmaul Husna yang paling mulia adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu
ya qayyum. Makanya apabila ada kalimat ya hayyu ya qayyum di dalam ayat, maka ayat itu akan menjadi ayat yang paling mulia. Di mana kalimat ini ada? Di dalam ayat kursi. Tahukah kita apa keutamaan ayat kursi? Semuanya kita harus membaca ayat kursi. Kenapa? Karena ada kalimat ya hayyu ya qayyum di dalamnya. Makanya apabila ada kalimat ayat yang di dalam kalimatnya ya hayyu ya qayyum, akan menjadi ayat yang mulia. Karena itu adalah ismullahil a'zam yang mulia. Makanya kita menyebut nama Allah, kemudian kita menyebut doa sayyidul istighfar, kemudian ismullahil a'zam yang tadi telah kita bacakan, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru berdoa dengan satu doa. Kemudian doa yang kedua kita awali lagi, itu yang selalu kita sebutkan, sehingga waktu kita habis dengan berdoa kepada Allah, dan itulah yang terbaik. Kenangan indah ini tidak akan pernah ada duanya. Karena apabila seseorang lelah di dalam beribadah, maka setelah beribadah mereka akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Tapi kalau seandainya mereka tidak memanfaatkan waktunya, berarti seolah-olah hari-hari mereka hari-hari yang sama saja. Dikala di Arafah, sama berdoa di hari raya misalnya, atau di waktu-waktu yang lainnya, tidak mungkin kita samakan. Tidak mungkin doa di Arafah kita samakan dengan doa di waktu yang lainnya, harus berbeda. Karena semakin lelah kita beribadah, semakin puas hati itu menuju, dan semakin kita mendapatkan keindahan dan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, jangan kita tergesa-gesa dikala kita berada di Arafah, karena kewajibannya adalah mulai dari zuhur sampai terbenamnya matahari. Kalau terlambat juga tidak menjadi masalah. Daripada tercepat, lebih baik terlambat. Kemudian di kota Islam disebutkan di dalam hadis Jabir, radhiyallahu taala anhu, tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis yang paling bagus adalah hadis Jabir yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal waqifan. Coba lihat bagaimana Nabi. Nabi itu kuat sekali. Falam yazal waqifan. Nabi itu kalau berdoa tidak duduk. Nabi itu berdiri. Siapa di antara kita yang berdiri, berani berdiri 1 jam berdoa kepada Allah? Kalau untuk berdoa, kami rasa tidak ada di antara kita yang kuat. Tapi kalau untuk nonton bola, insya Allah kuat. Atau antrian misalnya, beri makanan misalnya. Tapi lihat Nabi, falam yazal waqifan hatta gharabatis syams. Nabi selalu berdiri. Maknanya Nabi berdiri sampai matahari terbenam. Berarti berapa jam Nabi berdiri? 5 sampai 6 jam. Allahu Akbar. Anggaplah kita tidak bisa berdiri. Makanya nanti kalau kita duduk. Kemudian kalau kita pernah duduk berdiri, bosan berdiri, duduk lagi. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau tidak bisa berdiri, duduk pakai kursi. Intinya lakukan bagaimana supaya kita selalu mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis ini, falam yazal waqifan hatta gharabatis syams. Nabi selalu berdiri bermohon meminta kepada Allah sampai matahari terbenam. Nabi itu kuat, dan kita tidak akan bisa mengimbangi kekuatan Nabi. Nabi itu disebutkan oleh Anas bin Malik, Nabi itu kuatnya 30 kali lebih daripada kekuatan manusia biasa. Bahkan dalam riwayat yang lain 40 kali. Nabi itu bukan orang lemah, Nabi itu kuat. Coba lihat kalau kita membaca bagaimana sifat Nabi. Nabi itu badannya kekar, berbidang. Nabi itu kuat. Tapi pernahkah kita melihat kekuatan Nabi secara zahir? Enggak. Makanya dulu dikala terjadi perang Khandaq yang tadi kita ceritakan, ada batu besar. Enggak bisa bagi sahabat untuk menghancurkannya. Siapa yang menghancurkan batu tersebut? Nabi dipukulnya 1 kali, batu besar hancur. Nabi itu kuat sekali. 30, 40 dibandingkan dengan kekuatan manusia biasa. Umar itu kalau dibandingkan dengan Nabi tidak ada apa-apanya. Siapa sahabat yang paling kuat? Tidak ada apa-apanya. Tapi Nabi tidak pernah menunjukkan wujud kekuatan, karena memang Nabi diutus rahmatan. Itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapa di antara kita yang berani? Jabir menyebutkan Nabi berdiri mulai dari setelah sholat zuhur dan asar, berdiri sampai matahari terbenam. Lama sekali Nabi berdiri. Kemudian wa zahabat as-safrah qalilan hatta ghabat al-qars, hatta ghaba al-qars. Sampai biasanya matahari terbenam, kan ada warna kuning kemerah-merahan. Sampai kuning kemerah-merahan ini mulai hilang sedikit, maka Nabi baru meninggalkan Muzdalifah. Maknanya betul-betul itu ditekankan. Makanya selalu kita menyebutkan lebih baik terlambat daripada tercepat. Ustaz, bagaimana kiranya kalau seandainya kita pergi sebelum matahari terbenam, misalnya asar kita pergi, apa hukumnya? Apa hukumnya kalau kita pergi? Karena di antara wajib itu dari
dari zuhur asar sampai terbenam matahari. Kalau kita pergi asar dan kita tidak ada pilihan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau selama kita masih memilih, maka kita kena denda karena kita meninggalkan yang wajib. Bukankah wukuf itu wajib sampai matahari terbenam? Makanya wajib ini, sebagaimana yang kemarin kita jelaskan, apabila kita tinggalkan, maka kita kena denda 1 ekor domba, kambing, ataupun yang sejenisnya. Tapi kalau seandainya kita tidak ada pilihan, misalnya tidak bisa bagi kita memilih, kalau kita tidak berangkat, akhirnya kita tidak jadi khusyuk berdoa kepada Allah. Rombongan sudah meninggalkan kita semua, itu lain ceritanya. Kemudian yang berikutnya, ikhwatul Islam, wajib-wajib yang berikutnya adalah mabit di Muzdalifah. Muzdalifah ini disebut dengan banyak bahasa. Muzdalifah ini di dalam bahasa yang lain Allah menyebutkan al-Masy'aril Haram, atau bahasa lain daripada Muzdalifah, nama lain dari Muzdalifah adalah Jam'un. Karena memang sesampainya kita di Muzdalifah dianjurkan bagi kita untuk menjamak dan mengqasar salat, maka disebut dengan Jam'un. Selama kita melaksanakan ibadah haji, ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita kalau kita berada di Arafah dan di Muzdalifah, maka dianjurkan bagi kita menjamak dan mengqasar salat di sana. Kita ulang, kalau kita berada di Arafah, dianjurkan bagi kita menjamak dan mengqasar. Kalau kita berada di Muzdalifah, dianjurkan bagi kita menjamak dan mengqasar. Kalau kita berada di Mina, dianjurkan bagi kita mengqasar tanpa menjamak. Bisa dipahami? Berarti selama kita berada di Mina, maka dianjurkan bagi kita mengqasar salat zuhur 2 rakaat, tapi di waktunya. Asar juga di waktunya, tapi 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat, Isya 2 rakaat, subuh tetap 2 rakaat. Selama kita berada di Mina, itu ada di antara kaedahnya. Di Arafah, di Muzdalifah, itu dijamak dan diqasar. Kalau di Mina, maka diqasar saja tanpa dijamak. Bisa dipahami? Bagaimana kalau kita kira-kira kalau nanti selama kita berada di Mina kita menjamak dan mengqasar? Boleh atau tidak? Nah, atau bagaimana kiranya kita melakukan sholat di Mina, kita melakukan sholat seperti biasa, zuhur di waktunya 4 rakaat, asar juga 4 rakaat, boleh atau tidak? Karena nanti kita akan temukan sebagian kaum muslimin atau saudara-saudara kita banyak melakukan yang demikian. Jadi mana yang harus kita lakukan? Qasar iya, kalau kita jamak qasar tanpa dijamak. Kalau seandainya sebagian saudara kita melakukan tidak di qasar, tidak dijamak, atau dijamak di qasar, apa hukumnya? Boleh atau tidak? Sulit ya? Ikhwatul Islam, kita tidak mengatakan jawabannya, cari sendiri nantinya. Baik, ikhwatul Islam. Tapi kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita untuk menjamak, mengqasar tanpa menjamak, maka lakukanlah yang demikian. Namun kalau seandainya, karena itu sunnah Nabi SAW, karena itu sunnah Nabi SAW, dan kita berupaya semaksimal mungkin apapun sunnah Nabi, walaupun sunnah, tapi kita tidak meninggalkannya. Nah, di antara kewajiban yang berikutnya adalah mabit di Muzdalifah. Allah menyebutkan, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ, apabila kalian sudah meninggalkan Arafat, fadhkurullah indal masy'aril haram, maka berzikirlah kalian selama kalian berada di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu di mana, ikhwatul Islam? Masy'aril Haram itulah yang disebut dengan Muzdalifah. Muzdalifah itu namanya adalah Masy'aril Haram. Allah menyebutkan fadhkurullah indal masy'aril haram, berzikirlah kalian. Dan selalu kita menyebutkan di antara zikir yang paling mulia selama kita melakukan ibadah yang mulia apa? Apa zikir yang paling mulia yang selalu kita tidak bosan mengucapkannya? Apa zikir yang paling mulia? Afdalul haji al-ajju was-sajju. Haji yang paling mulia salah satunya adalah talbiyah. Makanya zikir yang paling mulia adalah talbiyah. Jadi talbiyah itu selalu kita ucapkan selama kita memakai pakaian ihram, ucapkanlah talbiyah. Talbiyah bagi mereka yang umrah itu diawali semenjak mereka berada di miqat sampai mereka melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Itu batasannya. Sedangkan mengucapkan talbiyah ketika kita melaksanakan ibadah haji, mulai tanggal 8 ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma hajja, dikala kita berniat melaksanakan ibadah haji, maka ucapkanlah talbiyah sampai sebelum kita melontar jamarat Aqabah.
Paham atau tidak? Itu adalah batasan mengucapkan talbiyah. Berarti kalau haji mulai tanggal 8-nya sampai tanggal 10 sebelum kita melontar Jamarat Aqabah, berarti selama itu kita mengucapkan kalimat talbiyah, dan talbiyah itulah yang paling mulia dan paling indah. Zikir yang paling mulia, fazkurullaha indal masyaril haram, salah satunya adalah dengan mengucapkan talbiyah. Makanya tidak apa-apa ikhwatul Islam, kita harus menghidupkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik itu bukan hanya dikala kita berjalan, tidak. Dikala kita berada di Arafah, dikala kita berada di Muzdalifah, bahkan sebelum kita melontar, ucapkanlah labbaik Allahumma labbaik. Kalau ada yang mengucapkan takbir juga tidak menjadi masalah. Allahu Akbar. Takbir yang mana Ustaz? Takbir bebas yang mana saja. Kalau dia tidak hafal kecuali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, juga silahkan. Kalau takbir seperti hari raya juga silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, juga tidak menjadi masalah. Bebas. Intinya ada kalimat takbir di dalamnya. Karena dua ini yang paling mulia, takbir dengan talbiyah. Nah, selama kita berada di Muzdalifah, dikala kita berada di Muzdalifah, kita dianjurkan untuk berzikir. Zikir yang paling mulia talbiyah dengan takbir. Kemudian ikhwatul Islam, mabit di Muzdalifah, karena sesampainya kita di Muzdalifah dianjurkan. Muzdalifah itu apabila kita sampai di waktu maghrib. Waktu maghrib itu kapan batas terakhirnya? Kapan waktu batas terakhir maghrib? Sebelum masuknya waktu Isya. Sebelum masuknya waktu Isya itu masih waktu maghrib. Apabila kita sampai di sana waktu maghrib, lakukanlah jamak qasar takdim. Misalnya kita sampai di Muzdalifah jam 8:15. Berarti sholat apa yang harus kita lakukan? Jamak qasar takdim. Jamak qasar takdim. Tapi kalau seandainya sudah habis waktu maghrib, maka tidak ada pilihan kecuali jamak qasar takhir. Jadi lakukan sesuai dengan waktu kita sampai di sana, bebas. Kemudian sesampainya kita di Muzdalifah, maka kita dianjurkan mabit. Nah, ini berat juga bagi kita bersama. Mabitnya itu ikhwatul Islam, Nabi, kita berbicara sebelum kita berbicara tentang hukum, kita berbicara tentang Nabi. Nabi mabit di Muzdalifah sampai setelah sholat subuh, sampai waktu syuruk. Waktu syuruk sekarang jam berapa kira-kira? Jam 6 ya? Nah, sampai waktu itulah Nabi mabit di sana. Jadi maknanya, kalau kita melihat orang sudah tergesa-gesa pergi ke Mina, jangan kita tiru. Kalau selagi bisa kita ada pilihan. Makanya tadi kita menyebutkan ada sebahagian saudara kita yang berhaji tidak ada pilihan. Wajib bagi mereka cepat meninggalkan Muzdalifah. Makanya Nabi SAW mengizinkan wanita, orang tua, anak-anak, mereka yang sakit ataupun yang semisalnya meninggalkan Muzdalifah setelah pertengahan malam. Tapi bagi kita yang tidak termasuk ke dalam kategori ini, ngapain kita meninggalkan Muzdalifah cepat demikian? Nah, jangan. Kita sampai di sana di waktu sebagaimana yang Nabi lakukan. Kalau tidak, paling tidak setelah subuh. Jadi Nabi subuh di sana. Makanya kalau seandainya Allah mudahkan kita bisa sampai subuh di sana, maka lakukanlah. Jadi Muzdalifah itu tidur. Kalau ngorok pun tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena besoknya kita akan melakukan pekerjaan yang berat. Makanya setiap kali ada pekerjaan yang berat, dianjurkan sebelumnya untuk istirahat. Misalnya di Arafah, kenapa kita anjurkan istirahat di paginya? Karena dari siang sampai matahari terbenam kita berdoa. Berat itu berdoa 6 jam, bukan mudah. Beribadah 6 jam itu tidak mudah. Tapi itulah harus kita lawan. Makanya makan kalau bisa sebelum zuhur, misalnya tidur sebelum zuhur, semuanya sebelum zuhur. Sehingga nanti kita fokus beribadah. Begitu juga Muzdalifah. Dikala di Muzdalifah, anjuran dari Nabi, jangan, kalau kita bisa sholat malam, jangan sholat malam. Makanya kalau ada nanti tempat tidur, biasanya ada kasur kecil yang bisa masuk kaki kita ke dalamnya, tidurlah di sana. Jangan diperdulikan orang lain, insya Allah kita tidak akan ketinggalan kalau kita bisa. Tapi rata-rata kita tidak bisa sepertinya. Karena meninggal orang sudah meninggalkan Muzdalifah, kita pun ingin cepat-cepat meninggalkan Muzdalifah. Tapi kalau seandainya kita ada pilihan, misalnya ditanya nanti oleh ketua rombongan, kapan kita meninggalkan Muzdalifah? Ustaz, kita tinggalkan di waktu fajar sebagaimana Nabi meninggalkan di waktu fajar, atau setelah fajar, bahkan sampai matahari syuruk atau hampir terbitnya matahari, baru Nabi bertolak menuju Mina. Kalau kita bisa dan ada pilihan bagi kita, lakukanlah yang demikian. Karena kita ingin berusaha semaksimal mungkin mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati.
dan kita selalu berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ampunan kepada kita bersama. Allah ampunkan orang tua kita. Kalau seandainya ada di antara mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah untuk pergi beribadah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, Allah mudahkan urusannya, Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah yang diterima. Kemudian ketika nanti mereka melaksanakan ibadah haji, semoga haji kita semua adalah haji yang mabrur, sa'yun mashkur, dan dzambun maghfur. Ikhwatul Islam, kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.